Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang ada di rumah, terutama anak-anak MTS Zainul Ulum peserta didik baru kelas 7 yang belum bisa bertatap muka dengan ibu, tapi mudah-mudahan dengan bertatap muka melalui audio visual ini kita bisa berkenalan lebih jauh ya. Oke, berikut akan ibu sampaikan tentang tata tertib yang ada di MTS Zainul Ulum. Sebelumnya ada foto-foto kegiatan yang ada di MTS Zainul Ulum. Berikut adalah foto kegiatan upacara bendera yang saat ini kita memang belum bisa melaksanakan. Mudah-mudahan besok ketika kita bertemu, kita berjumpa di sekolah, kita bisa melaksanakan upacara bendera seperti biasa. Ada juga kegiatan outbound dan juga kegiatan lomba-lomba acara 17 Agustus. Oke, berikut Ibu sampaikan tata tertib yang ada di MTS Zainul Ulum. Yang pertama, sopan santun dalam pergaulan. Sopan santun dalam pergaulan antara lain setiap kali kita bertemu dengan teman, dengan Bapak Ibu guru, maupun dengan orang di luar sekolah, kita harus selalu mengucapkan salam. Kemudian ada hormat dan patuh terhadap kepala madrasah, guru, dan karyawan madrasah. Ketiga, menjaga nama baik madrasah, kepala madrasah, guru, karyawan, dan siswa. Saling menghormati antar sesama teman, kemudian menghormati ide, pikiran, hak cipta yang dimiliki oleh orang lain, menyampaikan pendapat, saran, dan lain-lain, serta membiasakan diri mengucapkan terima kasih. Itu yang paling utama. Sekecil apapun bantuan yang kalian dapatkan, harus mengucapkan terima kasih sebagai tanda syukur. Oke, selanjutnya ada yang ke-8, berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Menggunakan bahasa yang baik, benar, dan beradab dalam pergaulan. Tidak membuat keributan, kegaduhan, berbicara terlalu keras yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar dan pembelajaran di madrasah. Itu khususnya besok kalau kita sudah bertemu di dalam ruang kelas. Selanjutnya, dilarang keras memalsu tanda tangan kepala madrasah, wali kelas, guru, petugas madrasah. Dilarang keras memasukkan dan atau mengubah dokumen resmi, baik itu ijazah, rapor, maupun yang lainnya. Selanjutnya, peraturan umum. Yang pertama, siswa wajib dan taat pada agama Islam. Harus membiasakan diri bertanggung jawab, tekun belajar, memelihara kerukunan, tolong-menolong terhadap sesama berdasarkan norma-norma susila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, siswa wajib memelihara kebersihan dan kerapian dirinya dan berpakaian pantas sesuai norma-norma kesopanan dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, siswa wajib menjaga dan memelihara 5K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan, terutama di keluarga madrasah MTS Zainul Ulum. Yang keempat, siswa tidak diperkenankan membawa, membaca, mempertontonkan buku, video, dan atau media lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan, pendidikan, dan pelajaran di madrasah. Yang kelima, siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya. Keenam, siswa tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain yang bersifat mengganggu jalannya pelajaran permadrasahan. Ketujuh, siswa menjaga nama baik madrasah atau alma mater. Yang kedelapan, siswa wajib mengikuti pelajaran secara efektif sesuai jadwal pelajaran yang telah disusun oleh madrasah. 9. Siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, selama waktu istirahat, siswa di luar kelas dan tidak diperkenankan berada di luar area madrasah. Setelah pelajaran selesai atau pulang, siswa agar segera pulang ke rumah masing-masing. Untuk peraturan khususnya, yaitu peraturan pertama kurikuler.
belajar mengajar di kelas. Karena kita sekarang masih masa darurat pandemi COVID, maka kita tidak bisa melakukan proses belajar mengajar di kelas. Tapi akan Ibu sampaikan beberapa peraturan khusus yang nanti harus ditaati ketika kita sudah melakukan proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama, siswa harus sudah siap untuk menerima pelajaran yang akan diberikan sesuai dengan jadwal dan membawa perlengkapan belajar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, siswa harus hadir di madrasah paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai. 3. Siswa wajib berdoa sebelum pelajaran pertama dimulai dan sebelum pulang atau pelajaran berakhir. Yang keempat, tanpa seizin guru piket, selama PPM siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas, menerima tamu dan menerima telepon dari pihak luar. Jadi karena sekarang kita pembelajarannya daring dan luring, maka untuk peraturan yang pertama itu ada, tapi kalian siapkan di rumah masing-masing. Peraturan yang kedua, yang ketiga itu ada, tapi tidak harus hadir di madrasah. Kalian cukup mempersiapkan di rumah sebelum jadwal pelajaran daring atau luring diadakan. Yang kedua, tentang kehadiran perizinan dan mangkir, itu juga akan dilakukan nanti setelah kita belajar tatap muka di sekolah. Jadi Ibu tidak akan melakukan. Yang selanjutnya ada ekstrakurikuler, kita juga belum, ya. Tapi untuk ekstrakurikuler wajib ada eskul pramuka dan yang pilihan hadros serta tilawah. Untuk kokurikuler berarti semua tugas akademik yang diberikan oleh guru selama masa pandemi, baik luring maupun daring, itu harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, nomor 4, siswa dilarang membawa rokok, narkoba, film, bacaan, judi, senjata tajam, petasan, dan handphone ke sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kelima, ada upacara bendera, itu dilakukan setiap hari Senin dan pada saat hari besar nasional. Jadi semua siswa wajib mengikuti upacara bendera. Untuk saat ini kita belum bisa melakukan, itu akan kita lakukan nanti setelah pandemi COVID ini berakhir. Yang keenam, kebersihan, kerapihan, dan ketertiban lingkungan madrasah. Nah, setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban serta menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran seperti spidol, penggaris, penghapus, dan papan tulis. Yang kedua, setiap siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan madrasah, kamar mandi, dan toilet. Yang ketiga, setiap siswa harus membiasakan membuang sampah yang telah ditentukan. Tidak boleh mengajak teman luar madrasah ke dalam lingkungan madrasah tanpa izin. Memasuki lingkungan madrasah melalui pintu gerbang. Setiap siswa wajib merawat sarana prasarana madrasah untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan madrasah lainnya. Siswa dilarang membawa barang ke madrasah yang tidak berkaitan dengan kelancaran proses pembelajaran. Selanjutnya ada sanksi. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib dan tata krama madrasah yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi secara bertahap dan disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi ada beberapa tata tertib yang memang belum kita terapkan, terutama tata tertib yang harus dilakukan di sekolah karena kalian masih harus belajar dari rumah. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang tenaga pendidik MTS Husainul Ulum. Yang pertama ada Dr. Andes Ahmad Mahasin. Yang Ibu ulangi, yang pertama ada Dr. Andes Ahmad Mahasin, itu mengampu mapel akidah akhlak kelas 7
789. Ada Ibu Quintaringningsih SPD mengampu mapel bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Ada Ibu Sulistiarini SPD mengampu mapel IPS kelas 7, 8, dan 9. Ada Ibu Wening Tias Asih SPD mengampu mapel SPK dan bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9. Ibu Nur Halimah SPD mengampu mapel bahasa Indonesia kelas 8 dan 9 serta prakarya kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada Haris Makmun SPD mengampu mapel PJOK kelas 7, 8, dan 9. Ibu Siti Mundari SPD mengampu mapel Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Aditya Malinda SPD mengampu mapel Matematika kelas 9. Bapak Supriyatin SPDI mengampu mapel Bahasa Arab kelas 7, 8, dan 9. Ibu Salmi SPD mengampu mapel PKN kelas 7, 8, dan 9. Ibu Nia Gusmawi mengampu mapel Matematika kelas 7 dan 8. Ibu Sri Rahmawati SPDI mengampu mapel IPA kelas 7 dan 8 serta Ibu Suki Hartati sebagai guru BK. Saya mohon maaf Ibu sampaikan ada satu lagi guru Bahasa Indonesia kelas 7 yaitu Bapak Sono SPD. Berikut adalah jadwal pembelajaran masa darurat MTS Husainul Ulum tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Kita hanya ada 5 JTM setiap harinya di hari Senin 5 JTM, hari Selasa sampai hari Sabtu kita ketemu 4 JTM, 1 JTM-nya 30 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga atas partisipasi kalian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.